yang mungkin bentuknya sangat sederhana ya, tapi terkenal memiliki kekuatan gaib untuk membantu kayak wanita melahirkan, menyembuhkan penyakit, terus mengatasi atau menghilangkan hama tanaman, untuk keselamatan ataupun ketentraman. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang mungkin bentuknya sangat sederhana ya, tapi terkenal memiliki kekuatan gaib untuk membantu kayak wanita melahirkan, menyembuhkan penyakit, terus mengatasi atau menghilangkan hama tanaman, untuk keselamatan ataupun ketentraman ya. Nah, kira-kira itu keris apa? Nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, langsung saja kita bahas ya. Nah, ini bentuknya kecil, mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Sekilas kayak bedok suro ya, tapi ada yang nyebut ini adalah bedok sombro atau keris sombro, atau nyebut bedok brojol kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau lihat materinya, jadi konon materinya pilihan itu adalah lebih ke keris-keris Nyi Sombro ya, atau bedok sombro ya, atau keris sombro ya kayak gitu ya. Jadi memang sebutannya macam-macam ya, karena ada yang bilang ini dapur brojol, ada yang bilang bedok karena lebar. Tapi kan memang mirip brojol ya, lurus terus jadi polos ya. Terus ya cuma pijetan aja walaupun nggak terlalu kelihatan ya, dan gonjonya iras ya. Dan umumnya untuk keris-keris bedok sombro ini memang terkenal kalau di beberapa literatur, salah satunya kalau yang sudah dirangkum di ensiklopedia keris yang ditulis Pak Bambang Hajri Nuksmo itu. Jadi ini adalah salah satu keris, satu pusaka yang konon memiliki kekuatan gaib untuk membantu wanita melahirkan ya, terus menyembuhkan penyakit, mengatasi hama tanaman, untuk keselamatan atau ketentraman. Jadi seperti itu ya. Nah, sebenarnya untuk keris sombro sendiri ada beberapa ciri ya. Umumnya itu memang lurus ya, dan hampir semua lurus. Sampai saat ini nggak ditemukan yang keris sombro yang luk ya. Dan dapurnya umumnya brojol sederhana seperti ini. Walaupun ada yang nyebut ini bedok, ada yang nyebut bedok sombro ya, dan nyebut terus biar gak bingung bedok brojol gitu ya. Tapi memang bentuknya sekilas seperti ini, dan terkenal untuk materi besinya itu kadang-kadang memang bagus ya. Walaupun ini mungkin karena lama ada kayak pamekang jagatnya ya yang retak gitu ya. Tapi kalau diraba nanti teman-teman bisa merasakan sendiri ya. Jadi kontur atau tekstur besinya itu seperti apa walaupun sudah berusia lama ya. Dan kebetulan ini salah satu keris Nyi Sombro yang cukup unik ya dan jarang ya. Umumnya memang kalau teman-teman lihat di literatur, kebanyakan itu keris sombro itu ada yang pejetan ya, banyak yang pejetan. Dan yang nggak pejetan justru sedikit ya, seperti ini ya. Tapi kalau untuk materi memang terkenal bagus ya. Itu salah satunya selain dilihat itu harus diraba langsung ya. Cukup halus biasanya ya, umumnya seperti itu ya. Karena konon pilihan ya untuk materinya ya kayak gitu ya. Kalau yang ini memang unik ya, jadi di bawahnya ada kayak pamor batu lapak ya nyebutnya ya. Jadi beberapa nyebutnya bungkem pak gitu ya. Walaupun mungkin nggak terlalu sempurna, nggak terlalu kelihatan sempurna ya. Tapi ini memang maksudnya kayak yang keris-keris batu lapak pada umumnya atau pamor bungkem pada umumnya ya. Nah, untuk lebih detailnya dan juga seperti apa sih ciri keris sombro menurut ensiklopedia keris, ini langsung saja kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bilahnya ya, itu di bagian bawah ada pamornya ya, sepertinya jenis kayak pamor tambal seperti itu ya. Dan ini adalah materi bilahnya ya. Dan untuk materinya ini memang kalau teman-teman lihat ini memang cukup bagus sebenarnya ya. Dan kalau diraba memang cukup halus ya. Cuman itu memang di bagian tengah itu ada yang kayak retak atau pamekang jagat ya. Dan ini sebenarnya memang nggak disengaja ya pamekang jagatnya ya. Untuk bentuknya sekilas mirip bedok suro ya. Kalau bedok suro memang terkenal besinya ada lubangnya untuk merentengi. Kalau bedok sombro itu kadang sajen, kadang besi biasa, tapi ada juga yang ditemukan besinya memiliki lubang ya, walaupun nggak banyak ya untuk yang materi keris sombro yang besinya pakai lubang ya.
Dari buku ensiklopedia keris, Empu Nimbok Sombro adalah seorang wanita berasal dari Pajajaran ya, sekitar abad ke-10. Bagi sebagian masyarakat, keris buatan Nyi Sombro ini umumnya dikenal mempunyai kekuatan gaib untuk membantu wanita yang melahirkan anak, penyembuhan penyakit, menghindarkan hama tanaman, menjaga keselamatan dan ketentraman ya. Untuk bentuk keris buatan Nyi Sombro itu sederhana ya, ukuran bilah tidak panjang ya, umumnya hanya sejengkal. Dan semuanya itu merupakan keris lurus, tidak ada yang memakai loh. Kalaupun ada pamor itu sederhana ya, tapi besinya selalu tergolong pilihan. Untuk besinya umumnya besi biasa ya, tapi konon ada yang pakai lubang walaupun jarang, dan sebagian berbentuk putut sajen seperti gambar di samping. Keris buatan empu wanita ini yang paling banyak berdapur brojol. Penampilan kerisnya tidak cantik ya, terlalu sederhana bentuknya ya, tapi punya kesan berwibawa ya. Untuk besinya padat ya, tempaan matang. Banyak diantaranya yang tergolong keris pejetan ya, yaitu yang permukaan bilahnya terdapat lekukan-lekukan seolah bekas pijitan tangan. Beberapa keris buatan Nyi Sombro memakai gonjo iras ya. Dan konon menurut cerita, Nyi Mbok Sombro setelah terkenal di Pajajaran kemudian pindah ke Tuban yang waktu itu menjadi bandar penting di Pulau Jawa. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Reh ning tuwa tuwase mung catur, mbok lumuntur lantarane ring utami. Sing sapa temen tinemu, nugroho gambing keprabon. Oleh karena tua, bisanya hanya berkata, barangkali menular sebagai jalan menuju keutamaan. Barang siapa bersungguh akan menemukan anugerah untuk dipakai di kerajaan.